Salam saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik yang saya berikan tema berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi ada satu cerita tentang seorang anak yang melihat sebuah tanaman yang menempel di dinding tembok. Anak itu mengatakan bahwa dia akan mencabut tanaman itu dengan kekuatan sendiri. Ayahnya yang mendengar mengatakan bahwa cobalah mencabut tanaman itu. Lalu anak itu mencabut tanaman tersebut. Tanaman tersebut mudah dicabut karena akarnya tidak kuat. Kemudian ayahnya menuju ke tanaman yang berbeda yang berada di tanah yang subur. Lalu anak itu mencoba untuk mencabut tanaman itu, tetapi tanaman itu tidak mudah untuk dicabut. Dengan sekuat tenaga pun, tumbuhan itu sulit sekali untuk dicabut. Akhirnya dia menyerah dan dia bertanya kepada ayahnya, mengapa tumbuhan tersebut begitu kuat, tidak sama dengan tumbuhan yang pertama? Nah, ayahnya menjawab bahwa akar tumbuhan tersebut sangat dalam, sehingga sulit untuk dicabut. Dalam Markus pasal 4 ayat 16-17 menjelaskan tentang ciri orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, yaitu diumpamakan dengan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, yaitu orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Akhirnya mereka tidak bertumbuh. Apabila ada penindasan atau penganiayaan terhadap firman itu, maka mereka segera murtad. Dalam mendengar dan menerima firman Tuhan bukanlah tanda yang menunjukkan kekuatan iman seseorang, tetapi kekuatan iman seseorang ditentukan dari seberapa dalam dia berakar di dalam Tuhan. Jadi bagaimana agar kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan? Yaitu ada dua hal. Yang pertama, berakar kuat di dalam Tuhan adalah salah satu proses seumur hidup. Jika kita tidak mengalami proses untuk berakar di dalam Tuhan, maka kita akan mati secara rohani. Di dalam Kolose 2 ayat 7a mengatakan bahwa hendaklah kamu berakar kuat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hidup yang berakar di dalam Tuhan adalah hidup yang dibangun di atas firman. Dalam kehidupan kita, jika kita tidak berakar di dalam Tuhan, maka hidup kita tidak ada gunanya. Tetapi jika kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik dan dapat memberkati orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, berakar di dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut diumpamakan dengan tanah yang baik. Jika benih firman Tuhan yang disampaikan, kita akan terima dengan sukacita dan melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik. Berbeda dengan hati yang keras. Di dalam Matius pasal 13 ayat 5-16 menjelaskan bahwa tanah yang berbatu-batu dan tipis, pohon tidak akan berakar. Jadi jika hati kita keras, maka diumpamakan dengan tanah yang berbatu-batu. Maka benih firman Tuhan yang ditaburkan sulit untuk berakar dan bertumbuh, dan akhirnya tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk terus berakar di dalam Kristus. Karena berakar di dalam Kristus, maka kita akan tetap berdiri kokoh walaupun kita diterpa berbagai banyak masalah. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua.